Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan hari ini ada beberapa berita penting yang perlu kalian ketahui. So stay tune terus sampai akhir video. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 931 miliar dolar atau naik sekitar 0,79%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.700-an, Ethereum 1.220, BNB 237, XRP 0,33, Cardano 0,43, Solana 37, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,062 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, walaupun kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk hari ini sebenarnya guys kita mendapatkan beberapa sentimen negatif. Pertama datang dari Rusia. Disebutkan di sini Vladimir Putin signs bill banning digital assets as payments into law. Jadi Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menandatangani satu peraturan yang tidak memperbolehkan atau nge-ban gitu ya cryptocurrency untuk dijadikan sebagai alat pembayaran produk dan jasa di negara mereka. Oke. Dan ini baru satu peraturan yang disahkan. Tapi mereka masih mempunyai dua lagi yang rencananya juga bakalan diajukan, yaitu adalah pertama regulating miners activities atau meregulasi kegiatan para penambang di Rusia. Selain itu juga kalau misalnya ada perusahaan Rusia yang bergerak di dunia kripto atau yang ngehandle transaksi-transaksi kripto, mungkin ya jatuhnya exchange gitu ya, itu juga nanti akan dikasih regulasi gitu. Jadi di Rusia sekarang kita melihat regulasi cukup ketat untuk digital assets khususnya cryptocurrency gitu ya, dan tentunya ini kembali menciptakan semacam uncertainty gitu ya, apakah efeknya yang akan terjadi ketika Rusia mulai memperketat lagi aturannya seputar cryptocurrency seperti yang sudah dilakukan juga oleh China guys. Kalau kalian tahu pastinya China juga udah nge-ban gitu ya transaksi cryptocurrency, kemudian mining juga di-ban, segalanya yang berhubungan dengan cryptocurrency di China itu ya sudah diilegalkan gitu. Jadi menurut kalian apakah sebenarnya hal ini baik gitu ya, ataukah menurut kalian ini adalah kemunduran yang terjadi di dunia cryptocurrency karena semakin banyak negara-negara besar yang sekarang sepertinya cukup anti gitu terhadap cryptocurrency? Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kedua, kita juga pastinya udah tahu ya, ini adalah salah satu indikator yang pernah kita bahas. Bitcoin is now in its longest ever extreme fear period. Jadi kita kembali menciptakan sejarah baru guys. Di cycle kali ini, di cycle bear market kali ini, kita menciptakan banyak sekali sejarah baru. Di antaranya misalnya kita udah mampu break di bawah 200 week moving average. Kemudian kita juga mampu revisit ke area all time high cycle sebelumnya. Itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kali ini kita juga melihat dari segi sentimen ya. Kita sudah 70 hari gitu guys, secara berturut-turut berada di area extreme fear. Oke, kalau kalian lihat di sini, bahkan dari bulan apa nih guys? Dari April, kita tidak pernah beranjak dari angka 20-an, 10 atau bahkan di bawah 10. Oke, jadi pada intinya yang pengen disampaikan di sini, selama beberapa bulan terakhir kita melihat sentimen market itu memang sangat bearish. Terlebih-lebih karena kita melihat banyak sekali kasus gitu ya yang menghajar dunia kripto, diawali oleh crashnya Luna, kemudian mulai merembet ke arah Celsius, Three Arrows Capital, dan juga berbagai platform-platform lainnya yang sekarang mulai kelihatan gitu ya, minusnya di sebelah mana, busuknya di sebelah mana, dan baru terungkap ketika kita melihat market crash seperti ini. Jadi efeknya berantai. Oke, jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara historis gitu ya, dari tahun 2018 hingga sekarang, kita belum pernah gitu guys melihat ada area extreme fear bertumpuk selama 70 hari berturut-turut. Bahkan kalau kalian lihat di cycle sebelumnya ketika kita masuk ke bear market dan memasuki area terakhir bottom bear market di sini, oke, kita itu cuma 32 hari di area extreme fear. Sisanya udah masuk ke netral. Tapi kalau kalian lihat di sini kita udah 2 kali lipat lebih lama. Apakah ini berarti kita segera akan melihat Bitcoin menuju ke area netral
ya bisa jadi terjadi gitu ya. Itu juga tentunya mendukung dengan tesis di mana kita mendapatkan semacam rally terlebih dahulu sebelum kalau misalnya kita memang pengen drop lebih jauh, at least kita mungkin nge-retest dulu ke sekitaran 25.000, 26 sebelum kita melakukan hal tersebut. Oke, kemudian kalau yang di sini mungkin saya tidak bahas, dan yang di bawah di sini kita mungkin akan bahas di chart nanti. Ini adalah chartnya US dollar. Kita udah beberapa kali sempat update di beberapa hari yang lalu. Kita mengetahui bahwa US dollar sudah berada di area major resistance, dan untuk sekarang kita kembali melihat adanya indikasi bahwa kita udah melihat pelemahan momentum bullish itu semakin nyata gitu ya, dan kita bakalan bahas nanti di chart. Oke, selain itu yang terakhir, soal berita hari ini, kita melihat kasus Celsius terus berlanjut. Celsius bankruptcy filing show the company in deep trouble. Jadi saya pengen kasih berita yang cukup menyedihkan gitu ya, kalau kalian merupakan pengguna Celsius. Karena dari segi balance sheet-nya Celsius ditampilkan di sini, mereka memiliki defisit sekitaran $1 miliar guys. Oke, defisit $1,2 miliar, dan customer itu tidak dijamin bahwa asetnya akan dikembalikan. Oke, tidak ada jaminan dari Celsius, oke, bahwa mereka akan mengembalikan aset dari para users karena bukan prioritinya. Oke, dan disampaikan oleh Corey Clipston itu dengan cukup baik. Filing for Chapter 11 is them saying explicitly that the company owns all user assets. Jadi pada intinya kalau misalnya kalian mempunyai aset ya di Celsius, ya kalian mungkin harus banyak-banyak berdoa gitu ya, karena sepertinya untuk aset kalian itu bukan top priority bagi mereka. Mereka mungkin akan menyelesaikan liability atau utang-utang yang lain dulu yang lebih prioritas, sebelum kalau misalnya ada sisa lagi, itu baru punyanya kalian yang user sisanya gitu. Dan mereka mempunyai minus defisit yang sangat gede guys, 1,2 billion dollar. Dan apakah mereka akan mampu menciptakan revenue dan profit sebanyak itu di kemudian hari? Mengingat kalau misalnya kita tahu dengan adanya kasus seperti ini, tentunya para investor sudah skeptis ya. Kalau misalnya diminta lagi untuk investasi di Celsius, mana berani lagi gitu kan? Karena takutnya kejadian yang sama kan terulang. Sedangkan Celsius menghasilkan revenue dari sana, dari para usersnya. Kalau misalnya tidak ada users baru yang datang, dan tidak ada lagi yang percaya dengan Celsius, gimana mereka bisa generating revenue? Nggak bisa gitu guys. Jadi Celsius sekarang dalam posisi yang sangat sulit. Dan ya kalau misalnya kalian punya aset, ya saya juga turut prihatin gitu ya. Semoga ada jalan keluar yang baik lah. Nanti gimana kita lihat. Oke? Nah sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan lagi kalau di Bybit sekarang juga sudah ada fitur copy trading ya guys. Kalau misalnya kalian merasa kalian pengen coba-coba gitu ya untuk mengikuti mereka-mereka yang mungkin sudah lebih berpengalaman dibandingkan kalian, atau kalian misalnya tidak mempunyai waktu untuk terus-menerus memantau chart, mungkin ini adalah salah satu pilihannya gitu guys. Kalian bisa mencoba fitur copy trading dari Bybit, dan kalian bisa pilih dulu, kalian bisa cek dulu statistik dari trader tersebut itu seperti apa. Kalau kalian lihat di sini, statistiknya agak ngeri-ngeri semua ya guys. Win rate-nya 100% gitu loh. Dan di sini kalian bisa lihat dalam 7 hari terakhir dia sudah menghasilkan $69.000 untuk para followersnya. Tapi kalau yang win rate-nya gede-gede gini, rata-rata sudah full guys. Di sini total followersnya sudah 500 dan jatahnya cuma maksimal 500 gitu ya. Jadi di sini masih ada sisa 1 orang. Di sini juga ada full. Di sini sisa 1 orang. Di sini full. Di sini masih ada banyak gitu ya. Dan ini bisa jadi salah satu pilihan, tapi tentunya gitu ya guys, kalau misalnya kalian memang tertarik untuk mencoba copy tradingnya di sini, saya sarankan kalian jangan langsung memakai kapital yang besar. Pakai kapital kecil dulu, coba dulu aja apakah beneran bisa profit nih dari copy trading ini. Kalau misalnya konsisten profit selama berbulan-bulan, mungkin kalian bisa pelan-pelan menaikkan kapitalnya. Tapi kalau misalnya kalian langsung masuk dengan kapital besar, itu resikonya tinggi ya guys, karena sekarang yang manage trade-nya itu bukan kalian tapi orang lain. Jadi ini adalah salah satu fitur yang menurut saya cukup menarik dan bisa kalian manfaatkan. Selain juga tentunya di Bybit kalian bisa mendapatkan berbagai fitur yang udah jarang ya kalian bisa temukan di exchange lain. Seperti kalau misalnya kalian lihat staking flexible di sini bisa
menghasilkan APY yang sangat tinggi baik di aset-aset seperti Bitcoin, Ethereum ataupun di stablecoin. Selain itu juga kalau di Bybit kenapa saya suka pakainya karena dia chart untuk futuresnya sangat stabil gitu guys. Kalau kalian lihat di sini tidak ada liquid hunter di sini. Jadi kalian bisa dengan tenang trading futures, leverage-nya juga kalian bisa set di sini sampai 100x kalau misalnya kalian tertarik, bisa cross isolated dan lain sebagainya. Tampilannya juga sangat baik di sini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan semua fitur yang ditawarkan oleh Bybit, kalian bisa langsung aja mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Karena dengan link tersebut kalian bisa mendapatkan rewards hingga 4.000-an dolar. Selain itu kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur yang dari tadi sudah saya sampaikan. Oke, itu adalah beberapa data berita yang hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Oke, untuk kalian-kalian yang sudah nonton video saya semalam, harusnya kalian sudah mengetahui ya bahwa saya mengatakan saya akan mencoba untuk mencari buy setup di sekitaran area di sini. Dan targetnya adalah Fibo 0,618 atau golden pocket dari swing high ke swing low di sini. Yang sudah kita capai ya targetnya sebenarnya di sekitaran 21.000 guys. Oke, jadi trade kemarin profitable. Dan kalau misalnya kalian cek sekarang, kita sedang membuat pattern sebenarnya ascending channel, which is secara teori probability-nya lebih besar adalah breaking ke bawah. Dan ini bisa jadi berarti kita akan melihat semacam koreksi terlebih dahulu kalau memang kita pengen melanjutkan kenaikan lagi ke atas. Lalu koreksinya sampai ke angka berapa? Nah, kita mungkin bisa memanfaatkan Fibonacci retracement untuk menjawab hal tersebut. Kita coba cari confluence-nya dari swing low ke swing high di sini dan juga sekaligus swing low dari sini ke swing high di sini. Oke, dan kalau misalnya kita lihat, kita bisa mendapatkan koreksi kemungkinan ke sekitaran area 20.300 sampai 20.200-an di sini. Oke, sebelum pada akhirnya kalau kita lihat di sini, kalau kita mendapatkan ada pelemahan momentum bearish, maka ini bisa jadi berarti kita akan kembali membuat leg ke atas dan kali ini bisa jadi kita akan menuju ke area trendline di sini. Oke. Namun itu adalah satu probabilitas atau satu senario, guys. Senario lainnya adalah tentunya semua yang terjadi di sini itu hanya bentuk corrective move dari impulsive move di sini dan kita sudah menyelesaikan corrective move-nya dan kita bakalan breakdown ke bawah. Nah, tandanya apa kalau misalnya senario ini yang bakalan terjadi? Nah, kalau saya sebagai seorang trader, saya pengen ngelihatnya kalau dia sudah breakdown dari sini. Oke, sudah breakdown. Ini udah pernah kita sampaikan di beberapa video yang lalu juga. Kalau kita sudah breakdown dari trendline di sini dan closing 4-hour candle di bawah area trendline ini, karena sebelumnya belum pernah ya guys. Kita selalu hanya breakdown tapi kemudian kembali masuk. Alias kita hanya membentuk wick tapi tidak ada body candle yang mampu close di bawah trendline ini. Nah, kalau misalnya kita melihat nanti 4-hour candle adalah satu yang close di bawah trendline di sini, maka ini pertanda bahwa kemungkinan kita sudah valid breakdown dari trendline ini dan itu adalah probability yang cukup besar bahwa kita akan kembali revisit at least ke area low di sini atau bahkan kita akan membentuk lower low baru mungkin menuju ke sekitaran area 16.500 sampai 16.000 yang kalian sudah tahu merupakan area yang cukup signifikan berikutnya karena itu adalah area trendline besar dari logarithmic chart di weekly. Oke. Jadi itu adalah beberapa senario yang bisa jadi terjadi sekarang, cuman untuk sementara gitu ya. Secara teori selama kita mampu maintain di atas trendline ini, tentunya kita masih berada dalam posisi atau probability yang lebih tinggi ke arah bullish. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan koreksi terlebih dahulu karena kita sedang breakdown dari ascending channel di sini. Oke, targetnya mungkin tadi udah saya sampaikan 20.200 sampai 20.000, ini adalah areanya. Kalau memang kita masih pengen untuk naik lagi ke leg berikutnya ke atas. Tapi kalau kita tidak mampu maintain area di sini dan kemudian kita malah breakdown di bawah trend ini, maka saya akan flip ke area bearish, oke? Dan itu baru saya mungkin akan cari peluang untuk short. Untuk sementara tentunya saya masih akan menunggu terlebih dahulu karena kemarin kita udah saya pribadi udah masuk dan sudah close di sekitaran area target 0,18 di sini. Jadi untuk sementara menurut saya ini adalah no trading zone, jadi saya bakalan wait and see terlebih dahulu untuk setup berikutnya datang. Jadi untuk biasnya tentunya simple aja, selama kita mampu maintain di atas trend di sini, saya masih dalam keadaan bullish, oke? Dan target berikutnya adalah tentunya di area trend di sini atau bahkan upper trend line dari potensial bear flag di sini. Oke. Kalau misalnya tidak,
dan kita breakdown ke bawah, ya ini berarti saya flip ke arah bearish. Jadi sesimpel itu aja ya guys ya. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang di chartnya US dollar gitu ya, sekarang kita juga udah melihat ada sell off yang lumayan. Oke, dan sekarang kita membentuk namanya ascending broadening wedge guys. Ascending broadening wedge, dan kita sedang retest area lower trend line-nya. Nah, kalau kita sampai mampu untuk breakdown di bawah trend di sini dan kemudian consolidate di bawah area tersebut, menurut saya ini adalah pertanda besar bahwa at least US dollar akan terkoreksi ke kurang lebih area 106 di sini sebagai area upper trend line di sini yang bisa jadi akan provide some support. Oke, kalau ini mampu ditembus, maka inilah yang kita cari guys. Oke, inilah yang kita cari, dan kemungkinan ini akan provide some relief rally di Bitcoin, mungkin bisa menuju ke minimal 25-26 ribu, atau bahkan bisa sampai 28 ke 30 ribu. Itulah target akhir dari relief rally-nya. Dan juga kalau kita lihat closingan untuk stock market dan juga S&P 500 dan juga Nasdaq, itu sebenarnya terlihat cukup baik ya guys. Kita melihat ada satu impulsive move di sini disertai corrective move. Nah, kalau misalnya kita mampu breakout dari sini juga, maka ini juga adalah tambahan gitu ya, tambahan confidence bagi para investor untuk kembali start masuk ke dunia kripto, karena biasanya gitu ya stock market dan juga saham itu sedikit terkorelasi pergerakannya. Oke. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya guys untuk time frame hourly maupun time frame yang besar. Ya, kalian udah tahu lah gimana outlook saya. Dan saya udah jelaskan secara simpel tadi bias saya untuk sekarang seperti apa, walaupun saya mungkin secara pribadi sekarang melihat ini adalah no trade zone, alias saya nggak akan ngapa-ngapain dulu, walaupun bias saya selama dia mampu di atas trend ini adalah masih dalam keadaan bullish. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti dikasih berupa pattern, misalnya ada dikasih falling wedge atau apapun itu, dan saya lihat potensial risk and reward-nya cukup baik, maka itu mungkin saya bisa ambil lagi trade-nya untuk saya long, dan mungkin targetnya di sekitaran upper trend line di sini. Oke. So, itu adalah outlook saya untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.